Lama-kelamaan, karena ada orang yang dengki, bisik-bisik ke sana kemari, kasak-kusuk, akhirnya sang menantu ini diusir pergi. Anaknya lahir, diberi nama oleh sang kakek Raden Paku. Kok ya ada tukang nujum istana yang jahat mengatakan, jangan pelihara anak ini, karena akan menjadi bencana. Maka anak itu kemudian dilarung ke lautan. Ditemukan oleh sebuah kapal dagang milik Nyai Ageng Pinatih, orang Gresik. Kemudian dibawa ke Gresik, dididik, dikirim ke Pasai untuk belajar agama, pulang ke Gresik, jadilah dia, Raden Paku ini, diberi nama Maulana Ainul Yaqin, karena sudah ketahuan siapa ayahnya, ketemu di Pasai ternyata, gitu ya. Dan kemudian dia pulang menjadi Maulana Ainul Yaqin. Dia diberi bekal oleh ayahnya tanah. Apa ini ayah? Nanti kalau kamu mau berdakwah, cari tempat sebagai markas dakwahmu, tanah yang persis dengan tanah ini. Cari, ketemu di sebuah perbukitan di luar kota Gresik, dan itulah yang sekarang disebut sebagai Giri Kedaton. Maka beliau disebut sebagai Sunan Giri, rajanya para ulama Nusantara. Tomé Pires, seorang pengelana Portugis, sempat mengunjungi Gresik dan melihat Kedaton Giri. Di dalam Summa Oriental yang ditulisnya, dia menyampaikan kesaksian Sunan Giri itu seperti paus di Eropa. Raja-raja Eropa itu dianggap belum sah kalau belum diurapi oleh paus di Roma. Nah sama, Sultan-Sultan Nusantara itu dianggap belum sah kalau belum diberkahi dengan didoakan Sunan Giri saat pelantikannya. Ini yang disampaikan oleh Tomé Pires dalam Summa Oriental. Jadi memang ternyata pada saat Tomé Pires mengunjungi itu putra Raja Ternate, putra Raja Tidore, putra Raja Luwu, putra Raja Banjar, putra Raja Palembang, putra Raja Jambi, itu semuanya sedang jadi santri di situ. Oh ini dari mana? Saya putra mahkota Jambi. Wih mantap gitu ya. Saya putra mahkota Ternate, saya putra mahkota Tidore. Santrinya Sunan Giri itu putra mahkota, nggak sembarangan gitu. Kemudian balik ke masa yang lebih tua, datang namanya Maulana Abdurrahim Al-Maghribi. Kalau kalimatnya Al-Maghribi asalnya berasal dari Maroko. Dia seorang Berber berkulit kehitaman, berbadan besar. Keterampilannya ruqyah. Di Maulana Abdurrahim Al-Maghribi ini disebut sebagai mu'alijnya Nusantara, peruqyahnya Nusantara saat itu. Berhadapan dengan tukang sihir, tukang santet, dukun, tempat-tempat keramat serem-serem gitu ya, semuanya diruqyah sama beliau. Apa-apa diruqyah sama beliau. Maulana Abdurrahim Al-Maghribi adalah kakek Sunan Kalijaga dari jalur ibu. Jadi Sunan Kalijaga itu ada jalur Maroko. Sudah maghrib kah? Belum? Mbok sudah. Masih berapa menit maghribnya? Masa? Udah gelap kok. Kan patokannya gelap. Oh ya udah saya lanjutkan kayak gitu. Bismillah. Sudah. Terasa nyaman saya dengar suara kayak mau adzan itu. Nah, rekan-rekan yang insya Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi berikutnya? Maulana Abdurrahim Al-Maghribi ini nanti akan diabadikan oleh cucunya Sunan Kalijaga sebagai salah satu tokoh dalam film animasi pertama di dunia yang diciptakannya. Nama film animasi itu Wayang Kulit. Itu film animasi pertama di dunia. Jadi dulu pada zaman Majapahit, wayang itu bentuknya wayang beber. Wayang beber itu digambarnya per adegan. Kalau per adegan kan butuh banyak banget itu. Nah dulu cara memainkannya, dalangnya duduk megang lembaran kulit yang bergambar adegan, lalu diceritakan. Kan buat seni, gambarnya nggak bergerak gitu.
terus digulung, geser ke adegan berikutnya. Nggak seru kan? Lalu Sunan Kalijaga mengajukan kepada Sunan Giri yang saat itu dianggap sebagai sultannya para ulama, saya punya inovasi. Inovasi itu bahasa Arabnya bid'ah. Iya kan? Kalau sunnah itu bahasa Inggrisnya tradition. Kalau bid'ah bahasa Inggrisnya innovation gitu ya. Saya punya inovasi. Loh apa? Ini mau saya ubah cerita yang sangat akrab dengan masyarakat namanya Mahabharata dan Ramayana ke dalam bentuk pertunjukan yang menarik. Sebentar, kata Sunan Giri. Kenapa memilih cerita Ramayana dan Mahabharata? Bukankah itu cerita dalam agama lain, dalam agama Hindu? Kenapa kita pakai untuk dakwah? Sunan Kalijaga punya dalil. Dalilnya dari Quran. Cerita tentang Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah berdakwah dengan menggunakan pertama-tama apa yang akrab menjadi pemahaman masyarakat setempat, lalu dibalik logikanya. Cerita di mana itu? Bintang, bulan, matahari. Jadi kalau kita periksa semua tafsir, nggak tahu dulu kok di Indonesia itu waktu kita kecil itu diganti judulnya menjadi Ibrahim mencari Tuhan. Padahal kalau kita baca tafsir dibantah oleh para ulama. Ibrahim itu walaqad ataina Ibrahima rusdahu. Sungguh telah kami berikan kepada Ibrahim rusdahu, kelurusan hatinya itu sejak kecil. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim tidak pernah menjadi orang musyrik. Jadi Ibrahim tidak pernah nyembah bintang, tidak pernah nyembah bulan, tidak pernah nyembah matahari. Lah kok di situ dia mengatakan tentang bintang hadza rabbi, tentang bulan hadza rabbi, tentang matahari hadza rabbi, itu bukan cerita Ibrahim mencari Tuhan, tapi itu adalah cerita Ibrahim berdakwah kepada penyembah bintang, bulan dan matahari. Pertama-tama, oh iya ya bro ya, bintang, oh keren nyembah bintang ya bro ya. Lalu kemudian dibalik logikanya. Oh keren juga, ini lebih besar bro, bulan. Tapi kok besok makin keruak ya. Lama-lama hilang bro. Masa yang kita sembah hilang bro? Wah masalah ini bro. Oh ini matahari, ini yang paling besar bro. Sinarnya berkobar-kobar bro. Keren bro. Cuma tenggelam juga bro. Nah kalau pas dia tenggelam yang ngurusin kita siapa bro? Kan gitu. Ceritanya Ibrahim berdakwah. Kata Sunan Kalijaga, ini adalah dalil bagi saya bahwa saya pun bisa menggunakan ceritanya orang Hindu ini, Ramayana dan Mahabharata, untuk mensyiarkan Islam. Bagaimana caranya? Akan begitu. Saya akan gambar wayang ini per karakter, bukan per adegan. Maksudnya per karakter. Gambar per sosok. Kalau gambar, nanti jatuh ke dalam hukum taswir. Gambar makhluk hidup itu, makhluk bernyawa itu, ancamannya keras Kanjeng Sunan. Apa kata Sunan Kalijogo? Maka akan saya gambar setidak mirip mungkin dengan makhluk hidup dan bernyawa. Maka perhatikan wayang hasil desainnya Sunan Kalijaga. Ada manusia yang kayak wayang itu? Malah serem. Seganteng-ganteng Arjuna wayang, perutnya kecil banget. Gitu kan? Terus bentuk ini dari perut ke bagian pundak ini, tangannya seret gini. Panjangnya melebihi lutut. Itu kalau ada beneran ngeri. Rambutnya dibikin gelungan muter ke belakang begitu. Serem. Itu kalau ada beneran serem. Tapi artistik dibikin oleh Sunan Kalijaga. Ini gambar watak, bukan gambar sosoknya, tetapi wataknya. Maksud Kanjeng Sunan, maka para kesatria saya gambarkan dalam bentuk matanya sipit. Kenapa? Ghadul basar. Kalau raksasa buto, Rahwana CS, Duryudana CS, maka matanya melolo. Karena